Selama ini banyak yang menganggap bahwa Hawa, istri Nabi Adam, diciptakan dari tulang rusuknya, sesuai dengan penafsiran yang beredar dalam hadits dan tradisi keagamaan. Namun melalui kajian yang mendalam terhadap Al-Quran dan pemahaman ulama, muncul berbagai argumentasi kritis yang menunjukkan bahwa konsep tersebut tidak memiliki dasar yang kuat. Selain itu, ada juga pandangan yang menyebutkan bahwa Hawa sebenarnya adalah bidadari yang dikutuk dan kemudian menjadi manusia. Dalam konteks ini, perlu kita telusuri lebih jauh mengenai asal-usul Hawa, konsep bidadari, dan pandangan tentang surga yang berada di bumi. Nabi Adam dan Siti Hawa merupakan nenek moyang manusia yang dijadikan oleh Allah. Penciptaan mereka berawal dari proses khusus yang dijelaskan dalam Al-Quran dalam surat Ali Imran ayat 59. Allah menyebutkan bahwa penciptaan Nabi Adam serupa dengan penciptaan Nabi Isa. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian berfirman kepadanya, "Jadilah," dan Adam pun jadi manusia. Kemudian banyak anggapan yang menyebutkan bahwa Siti Hawa istri Adam diciptakan dari tulang rusuk Adam. Namun, dalam Al-Quran tidak ada penjelasan spesifik mengenai hal ini. Hadits yang terkenal mengisahkan, iblis dikeluarkan dari surga, dan Adam ditempatkan di surga. Beliau berjalan-jalan sendirian di dalam surga, dan mengisi hari-harinya di sana tanpa ada istri yang mendampinginya. Beliau tertidur sejenak, ketika terbangun tiba-tiba telah ada seorang wanita yang duduk di sisi kepalanya. Allah menciptakannya dari tulang rusuk Adam. Beliau bertanya, "Siapa engkau?" Ia menjawab, "Seorang wanita." Beliau bertanya, "Untuk apa engkau diciptakan?" Ia menjawab, "Agar kau merasa tenang bersamaku." Para malaikat yang berada di sekeliling Adam pun bertanya, "Siapa namanya wahai Adam?" Adam yang telah mencapai kesempurnaan ilmu menjawab, "Namanya Hawa." Para ulama memiliki pendapat yang berbeda mengenai asal-usul Hawa. Beberapa ulama berpendapat bahwa Hawa tercipta dari tulang rusuk Adam berdasarkan hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Hadits itu berbunyi bahwa Nabi Muhammad pernah bersabda, "Berilah nasihat yang baik kepada wanita, karena sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk yang paling bengkok adalah tulang rusuk yang paling atas. Jika engkau berusaha keras untuk meluruskannya, ia akan menjadi patah. Jika engkau membiarkannya, ia akan tetap bengkok. Karena itu, berilah nasihat yang baik kepada wanita." Sedangkan pendapat ulama lainnya menyatakan bahwa Hawa juga diciptakan langsung oleh Allah seperti Adam. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 1 Allah menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari diri yang satu, lalu Allah menciptakan jodohnya. Ayat ini tidak memberikan penjelasan spesifik mengenai tulang rusuk. Selain itu, dalam kitab-kitab tafsir para ulama menyatakan bahwa tidak ada penjelasan yang jelas mengenai Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam dalam Al-Quran dan hadits. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menyatakan bahwa tidak ada penjelasan spesifik dalam Al-Quran maupun hadits yang menyebutkan bahwa Hawa tercipta dari tulang rusuk Adam. Menurutnya, secara tekstual dalam hadits dan Al-Quran tidak disebutkan hal itu. Penyebutan tulang rusuk Adam hanyalah pendapat para sahabat Nabi Muhammad, seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Kiai Haji Ali Mustafa Yakub dalam bukunya Cara Benar Memahami Hadis mengemukakan bahwa hadits tersebut perlu ditafsirkan secara kiasan. Menurutnya, hadits tersebut bukanlah pernyataan yang harus diambil secara harfiah, melainkan sebagai kiasan untuk menjelaskan pentingnya perlakuan yang baik terhadap perempuan. Makna kiasan dianggap lebih mampu menjelaskan tema hadits tersebut, sehingga dapat dipahami dengan melihat hadits lain yang bertentangan, namun menjelaskan hakikatnya. Profesor Quraish Shihab dalam kitab tafsir Al-Mishbah, juga menolak interpretasi harfiah hadits tentang Hawa dari tulang rusuk. Menurutnya, ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa perempuan diciptakan dari jenis yang sama dengan Adam, yaitu sama-sama dari tanah, yang menunjukkan bahwa perempuan tidak diciptakan secara khusus dari tulang rusuk Adam. Profesor Maurik Buhail dalam bukunya Asal Usul Manusia Menurut Bibel Al-Quran dan Sains, mengemukakan bahwa memang hadits tersebut sebenarnya tidak bertentangan dengan konsep Al-Quran mengenai penciptaan manusia dalam bentuk terbaik, namun, hadits tersebut harus dimaknai secara metaforis saja, yang menggambarkan bahwa perempuan diciptakan dengan sifat-sifat seperti tulang rusuk yang bengkok, dan tidak bisa diluruskan apalagi secara paksa. Rifat Hasan, seorang tokoh feminis, mengkritik hadits tentang Hawa dari tulang rusuk, karena mengandung unsur misoginis yang dapat mendiskreditkan kaum wanita. Ia berpendapat bahwa hadits tersebut bernilai doif dari segi sanad, karena terdapat 4 perawi yang tidak dapat dipercaya.
Empat perawi tersebut adalah Maisarah al-Ashjai, Haramalah bin Yahya, Zaidah, dan Abu Zinad, berdasarkan penjelasan dari Az-Zahabi dalam kitabnya Mizan al-I'tidal fi Naqd ar-Rijal. Selain itu Rifat Hasan juga menyatakan, bahwa hadits tersebut dari segi matan juga bertentangan dengan konsep Al-Quran mengenai penciptaan manusia dalam bentuk terbaik. Justru, yang pertama kali menyebutkan gagasan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, adalah kitab Talmud Yahudi, sebuah kitab yang bersumber dari mulut ke mulut secara tutut tinular, dan ditulis ratusan tahun setelah wafatnya Nabi Musa. Dalam penafsiran yang lebih luas, ada pula pendapat bahwa Hawa awalnya merupakan bidadari yang kemudian dikutuk menjadi manusia. Meskipun tidak ada penjelasan spesifik dalam Al-Quran, pandangan ini didukung oleh penafsiran terhadap ayat Al-Quran, juga kisah-kisah dan legenda-legenda yang berkembang di masyarakat. Dalam Islam terdapat pandangan bahwa bidadari merupakan makhluk yang berbeda dengan manusia. Mereka dianggap sebagai makhluk surgawi yang diciptakan oleh Allah sebagai anugerah bagi orang-orang yang masuk surga, dan para penafsir Al-Quran menggambarkannya sebagai seorang wanita yang montok bahenol, berpayudara ranum-ranum karena masih remaja. Bahkan dari sini muncul lagi penafsiran, bahwa setiap wanita yang masuk surga, akan berubah menjadi laki-laki, karena bidadarinya perempuan, dan memiliki sifat-sifat yang diterangkan dengan isim muannats atau feminim. Terlepas dari penafsiran itu, ada pertanyaan yang muncul, mengenai keberadaan bidadari saat Nabi Adam berada di surga. Dalam Islam, dipercaya bahwa bidadari adalah makhluk surgawi yang diciptakan oleh Allah sebagai pendamping dan anugerah bagi orang-orang yang masuk surga. Namun, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, mengenai apakah bidadari sudah ada di surga sejak awal penciptaan Adam. Beberapa ulama berpendapat, bahwa bidadari tidak ada di surga saat Adam pertama kali diciptakan, melainkan nanti ketika hari kiamat. Namun ada juga pendapat lain yang menyatakan, bahwa bidadari sudah ada di surga sejak awal, bersama dengan pohon-pohon surga, dan segala keindahannya. Mereka berpendapat, bahwa bidadari adalah salah satu nikmat surga yang sudah tersedia sejak penciptaan Adam. Nah, apakah salah satu dari bidadari itu adalah Siti Hawa yang nanti akan menjadi istrinya Nabi Adam? Argumentasi bahwa Hawa istri Adam adalah bidadari yang dikutuk, dapat disampaikan dengan beberapa alasan. Pertama, penciptaan Hawa dari tanah, dan kemudian menjadi istri Adam. Menurut Al-Quran, Adam diciptakan dari tanah, dan Allah menciptakan Hawa sebagai pendamping bagi Adam. Menurut berbagai keterangan, bidadari juga diciptakan secara khusus. Penciptaan Hawa secara khusus sebagai pasangan Adam menunjukkan, bahwa dia memiliki status istimewa, dan berasal dari dimensi yang berbeda. Dalam konsep keberadaan bidadari, mereka juga diyakini diciptakan sebagai pasangan, atau pendamping bagi manusia. Kedua, ada pandangan yang berpendapat, bahwa Hawa awalnya adalah bidadari, yang kemudian dikutuk menjadi manusia setelah makan buah terlarang di Taman Surga. Dalam banyak kisah dan legenda, perubahan seperti ini terjadi, sebagai akibat kutukan atau perbuatan melanggar perintah Tuhan. Dalam konteks ini, Hawa dianggap sebagai bidadari yang terjerumus dalam dosa, dan mengalami penurunan statusnya. Ketiga, ada perbedaan antara Hawa dan manusia biasa. Dalam Al-Quran, terdapat ayat-ayat yang menggambarkan bidadari sebagai makhluk yang indah, suci, dan sempurna. Dalam pandangan ini, Hawa memiliki atribut dan karakteristik yang melebihi manusia biasa. Namun dengan makan buah terlarang, dia kehilangan statusnya sebagai bidadari, dan menjadi manusia biasa dengan segala keterbatasan dan kesalahan yang dimilikinya. Keempat, hubungan antara kutukan dan keterbatasan manusia. Konsep kutukan dan keterbatasan dalam agama, seringkali terkait erat. Dalam pandangan ini, perubahan Hawa dari bidadari menjadi manusia, dianggap sebagai kutukan yang mengakibatkan manusia mengalami keterbatasan fisik, emosi, dan spiritual. Hawa sebagai perwujudan kutukan ini, menjadi contoh peran dan tanggung jawab wanita dalam kehidupan manusia. Kemudian, konsep Hawa sebagai bidadari yang dikutuk, dapat menjadi pembelajaran moral bagi umat manusia. Kisah ini mengingatkan manusia akan pentingnya taat pada perintah Tuhan, menjauhi godaan, dan menerima konsekuensi dari tindakan yang melanggar aturannya. Dalam konteks ini, Hawa sebagai bidadari yang dikutuk, menjadi peringatan tentang pentingnya kesadaran akan dosa, dan upaya untuk mencapai kebaikan dan pengampunan. Selain itu, dalam kitab Qisas Al-Anbiya karangan Ibnu Katsir, kisah itu ditegaskan pada surat Al-A'raf ayat 19 yang artinya, "Wahai Adam, bertempat tinggallah kamu dan istrimu di surga." Ini menandakan, bahwa sebelum diperintah tinggal di surga, Adam dan Hawa sudah ada, namun entah tinggal di mana. Dan sekaligus menjadi bantahan, bahwa Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam ketika Nabi Adam kesepian di surga,
lalu tidur di surga, ketika bangun baru melihat Siti Hawa. Jadi, kisah ini cacat secara kronologi. Selain itu, Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, dan tidak menyebutkan kecuali Nabi Adam. Dalam mengakhiri diskusi ini, dapat disimpulkan beberapa hal yang relevan dengan argumen seputar Hawa dan bidadari. Beberapa argumen menyatakan bahwa Hawa adalah seorang bidadari yang tinggal di surga, sementara yang lain mengatakan bahwa Hawa adalah manusia biasa, atau bidadari yang dikutuk menjadi manusia. Konsep surga juga diperdebatkan, dengan beberapa pendapat, bahwa surga adalah tempat fisik di dunia ini, sedangkan yang lain berpendapat bahwa surga adalah perasaan atau pengalaman spiritual. Pendapat yang menyatakan bahwa Hawa adalah seorang bidadari yang dikutuk menjadi manusia sebagai akibat dari dosa yang dilakukannya, meskipun tidak ada kesepakatan mutlak tentang status Hawa, tampaknya pendapat ini lebih sesuai dengan narasi agama dan tradisi yang ada. Namun penting untuk diingat, bahwa argumen-argumen yang diajukan adalah hasil interpretasi dan keyakinan berbagai tradisi agama, serta pandangan filosofis. Tidak ada satu jawaban tunggal yang dapat diterima secara universal, dan setiap penafsiran selalu diakhiri dengan kalimat wallahu a'lam bishawab.